Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita memasuki bagian ke-10 dari memahami fasilitas pajak dampak pandemi COVID-19. Kita akan mengupas fasilitas pembebasan PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 yang terkait dengan imbalan yang diperoleh atas penanganan pandemi COVID-19, guys, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 PMK.03 2020 dan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dijen Pajak Nomor SE 24 PJ 2020. Oke, jangan lupa subscribe. Selamat menyaksikan. Oke guys, kita mulai dengan pembebasan PPh pasal 21. Di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 ini guys, disebutkan bahwa secara normal sekali lagi, penghasilan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berupa imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong PPh pasal 21. Selain penghasilan atas jasa yang telah dipotong PPh sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, berarti PPh final guys. Ya, bisa aja orang pribadi dalam negeri dia berdasarkan PP 23 tahun 2018 dikenakan PPh final. Nah, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas jasa, imbalan tersebut atas jasa yang diterima oleh orang pribadi, berarti guys ya, balik lagi ya, yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 dalam masa pajak April sampai dengan masa pajak September 2020. Nah, tapi guys, sesuai tadi running text ya, pihak tertentu itu siapa? Badan instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain. Oke? Dan pembebasan PPh pasal 21 ini diberikan tanpa melalui surat keterangan bebas pemotongan PPh pasal 21. Jadi tanpa SKB guys. Ya, ini kan mereka sekali lagi ya, orang-orang yang menerima imbalan karena penanganan COVID-19 ini guys, itu kan memang diperlukan ya sekarang ya, pandemi belum berakhir guys. Oke. Nah, dalam peraturan pelaksanaannya guys, ya disebutkan beberapa hal di sini khususnya terkait dengan pembuatan bukti pemotongannya.
bukti pemotongannya atas imbalan dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19, guys. Diberikan pembebasan dari pemotongan 21 dengan cara, di bukti potong ya, mengisi kolom jumlah penghasilan bruto dengan nilai transaksi, mengisi kolom jumlah dasar pengenaan pajak, kolom PPh dipotong dengan nilai 0, melakukan bukti pemotongan PPh pasal 21 dalam seperti masa PPh pasal 21. Dan di sini, dalam rangka pengawasan, guys, pemanfaatan fasilitas, pihak tertentu harus membuat laporan pembebasan PPh pasal 21 untuk setiap transaksi pembayaran kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memperoleh fasilitas pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 ini. Ya, gitu ya. Jadi tetap, guys, harus membuat laporan pembebasan PPh pasal 21 bagi pihak tertentu. Sekali pihak tertentu ini yang memang diminta, guys ya. Jadi ini enggak untuk semuanya ini. Ya, ini sebagai contoh di sini ada rumah sakit ditunjuk pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, ini ya menggunakan jasa servis ventilator. Jadi si Tuan A membutuhkan ventilator dengan nilai transaksi 10 juta. Tidak termasuk PPN. Maka di sini Tuan A memenuhi kriteria, guys. Karena dia servis ventilator. Rumah sakitnya ditunjuk oleh pemerintah. Itu ya. Oke. Jadi dia dapat pembebasan si Tuan A ini karena servis ventilator tadi. Tuan A tidak perlu mengurus SKB. Rumah sakit yang meminta bantuan Tuan A tidak melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas imbalan dibayarkan pada Tuan A. Namun harus membuat bukti potong ya dengan cara pengisian seperti tadi ya. Oke, rumah sakit di sini juga harus membuat laporan pembebasan. Di-download dulu, guys, laporan pembebasan, kemudian diisi ya. Standar, guys ya, memang harus ada laporan ya. Diisi dengan lengkap, jelas dan benar, kemudian di-upload ulang. Oke, dan kemudian si Tuan A wajib melaporkan penghasilan berupa imbalan jasa tersebut dalam SPT tahunan PPh orang pribadinya, guys. Dan dikenakan PPh terhutang berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Jadi ini beda ya. Beda ya, guys ya. Kalau yang sebelumnya PPh DTP itu kan nggak begini ya, tapi kalau yang ini pembebasan 21, dia tidak dipotong, tapi jadi penghasilan dan wajib dilaporkan dalam SPT. Nah, ini ada semacam formulir, guys. Formulirnya ya, bentuknya seperti ini, yang harus dilaporkan, guys. Nah, ini dia laporan pembebasannya. Ya, seperti ini, guys ya. Oke, itu untuk PPh pasal 21-nya, guys. Ya. Kemudian, untuk PPh pasal 23, sama seperti tadi, bedanya di sini ada semacam penyebutan ya. Kita kembali dulu ke norma dulu, guys, sebelum diberi fasilitas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020 ini menyebutkan bahwa penghasilan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain, selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang PPh, yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri dan untuk usaha tetap, berupa imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong PPh pasal 23. Oke, normal tuh. Tapi karena adanya penanganan ini, fasilitas pajak untuk penanganan dampak COVID-19, guys, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima imbalan dari pihak tertentu, kembali lagi pihak tertentu yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 dalam masa pajak April sampai dengan September. Pihak tertentu di sini, baik lagi ya, badan, instansi pemerintah, rumah sakit atau pihak lain. Nah, berbeda dengan PPh 21 yang tanpa SKB, pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 ini diberikan melalui SKB, guys. Wajib mengurus surat keterangan bebas. Di sini seperti yang PPh pasal 22 ya. Untuk memperoleh SKB wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap mengajukan permohonan secara tertulis dan melalui saluran tertentu, berarti lewat situs DJP online, guys ya. Sama seperti PPh 22 juga di sini 5 hari ya. Ini persis, guys, seperti PPh 2 ini. PPh pasal 22 ya.
Formulirnya juga sama kok. Ya, silakan cek di bahasan sebelumnya ya, di bagian 9 kalau tidak salah, di memahami fasilitas pajak dampak pandemi COVID-19 ini guys. Cek ya, ini semua persis sama, formulirnya juga sama. Ya, nah bedanya cuma di masalah laporan realisasi aja ya, untuk peraturan realisasi pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23. Oke, nah guys, di peraturan pelaksana dari PMK ini guys, ini disebutkan beberapa hal teknis ya, tata cara pengajuannya, ya ini persis lah seperti PPh 22 ya, dibebaskan guys. Yang sebelumnya sudah ada online lah, harus isi dulu lah dan sebagainya ya. Oke, di sini juga harus, cara pengisian juga mirip kok ini. Cara pengisian ininya ya, silahkan dicek ya guys ya, sekali lagi ya. Mengisi kolomnya apa, ada semua di sini guys. Nah, yang kita akan bahas selanjutnya dari pembebasan PPh pasal 23 ini karena terkait SKB guys. Ini mungkin kita akan ambil satu contoh aja ya. Jadi misalnya gini guys. Tanggal 15 Juli, Rumah Sakit Cipta yang ditunjuk pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 menggunakan jasa teknik dari PT ASA berupa jasa pelatihan penanganan pandemi COVID-19 kepada seluruh tenaga medis dengan nilai kontrak sebesar 100 juta tidak termasuk PPN. Nah, maka aspek pajaknya begini guys ya, terkait dengan PMK 28 ini. Penyerahan jasa teknik dilakukan PT ASA memenuhi kriteria untuk diberikan fasilitas bebas dari pemotongan PPh pasal 23. Karena di sini rumah sakitnya ditunjuk pemerintah. Oke, jadi dia masuk kategori pihak tertentu. Oke, dan penghasilan berupa jasa teknik diserahkan dalam bentuk penanganan pandemi COVID-19. Maka di sini si PT ASA dapat sekali lagi ya, ini pilihan di si PT ASA ya, dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23. Nah, di sini guys, untuk memanfaatkan, maka PT ASA mengajukan permohonan SKB. Oke, download dulu, isi lengkap, upload lagi gitu ya. Setelah dapat SKB, berarti diterima SKB-nya ya, maka si PT ASA ini menyalahkan SKB pemotongan ke Rumah Sakit Cipta sebagai pemotong pajak sebelum dilakukan pemotongan PPh atau sembari dilakukan kepada PT ASA. Oke, maka di sini pemotongan 23-nya tidak dilakukan oleh Rumah Sakit Cipta ya, tidak ya, karena dia bisa menunjukkan SKB tadi. Selanjutnya Rumah Sakit Cipta melakukan pengadministrasian SKB dimaksud dan melaporkan atas penghasilan dibayarkan PT ASA sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah kemudian atas pemanfaatan SKB pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukannya PT ASA harus melaporkan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 23. Oke, download dulu guys, format dan jenis of copy file laporan realisasi pembebasan PPh 23 yang ada di pajak.go.id, mengisi dengan benar, dan file laporan realisasi, soft copy laporkan dengan cara mengunggah ya, mengupload laporan realisasi tersebut melalui pajak.go.id paling lambat pada tanggal 20 Oktober guys, paling lambat tanggal 20 Oktober. Wajib melaporkan penghasilan berupa imbalan jasa tersebut dalam SPT tahunan. Oke, ini standar ya, karena dia dibebaskan. Nah, kemudian guys, ya, ini si PT ASA di sini atau mereka yang memanfaatkan, sebelumnya masih ada contoh lagi berikutnya ya. Nah, tadi kan ini kan kata-katanya dapat. Si PT ASA ini bisa memanfaatkan, bisa juga tidak memanfaatkan. Nah, dalam hal si PT ASA ternyata tidak memanfaatkan fasilitas pembebasan pemotongan PPh pasal 23, ya, dia tidak mengajukan SKB misalnya, maka atas imbalan diterima oleh PT ASA dikenai pemotongan PPh 23 dengan besaran tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak perlu membuat laporan realisasi pembebasan PPh pasal 23. Pecah. Dengan hal ini maka Rumah Sakit Cipta harus membuat bukti potong. Normal jadinya guys. Ya, dan lapor SPT seperti biasa. Berarti dia potong 2% atas jasa teknik kan tadi ya. Oke ya. Nah, guys, untuk menyampaikan laporan realisasi ini sudah dibahas tadi ya. Harus download dulu. Nah, cuman yang ini ya tanggal 22 kali ya, sama ya seperti PPh 22 ya. Dia lapor cuma 2 kali karena per triwulanan ya, dari untuk masa pajak April, Mei, Juni. Oke. Paling lambat dilapor tanggal 20 Juli.
Untuk masa pajak Juli, Agustus, September, paling lambat tanggal 20 Oktober. Nah, itu guys. Oke, kita sudah tuntaskan fasilitas pajak dampak pandemi COVID-19 ya. Sampai dengan bagian 10 ini mungkin nanti kita nggak tahu ya apa ada lagi fasilitas baru ya. Paling kalaupun kondisi hazard ya, kondisi kahar, bukan hazard, sorry guys. Kondisi kahar ini kan bukan semacam fasilitas ya, karena itu masalah keleluasaan waktu aja. Nanti mungkin kita akan bahas untuk kondisi kahar, khususnya masalah keberatan dan lain-lain ya. Itu kan ada perpanjangan waktu, perpanjangan jangka waktu, tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Karena di peraturan yang mengatur tentang kondisi kahar tadi cuma sampai 31 Mei, guys. Jadi bisa jadi karena sudah lewat waktunya ya, sudah selesai gitu ya, maka bisa jadi tidak akan ada video ini. Oke guys, kita nantikan saja apakah masih ada kebijakan pajak terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Demikian bahasan kita guys, ada 10 bagian ya untuk Indonesian Tax COVID-19 Policy. Oke, nantikan video berikutnya dari Andrik Channel. Kita akan mengupas pajak lagi, ya. Saya dikupas dari sisi yang mungkin dari dasar, mungkin ada juga menengah, ada yang mungkin advance juga ya. Jadi semuanya bisa berjalan berbarengan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Andrik Channel. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, guys. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.